Kalian tahu nggak sih kalau misalkan banyak banget karir-karir di luar sana yang berhubungan dengan ilmu fisika? Nah, kami dari kelompok fisika akan menjelaskan apa aja sih karir-karir yang berhubungan dengan ilmu fisika. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cindy Salsabila Hadi Putri. Saya Naila Ataya Rahima Putri. Saya Krisyananda Nirmala. Saya Naya Zaskia Zain. Nah, teman-teman, daripada banyak basa-basi, yuk kita langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama adalah mualim kapal. Mualim kapal adalah seorang pelaut berlisensi dan kepala departemen dek di kapal niaga. Ada beberapa cabang fisika yang berhubungan dengan mualim kapal. Yang pertama adalah hidrostatika, yang kedua adalah hidrodinamika, yang ketiga adalah geofisika, yang keempat ada termodinamika, yang kelima atau yang terakhir adalah optika. Pemahaman dalam cabang-cabang ini dapat membantu mualim kapal dalam mengelola dan menjalankan kapal dengan lebih efisien, serta mengatasi tantangan yang mungkin muncul dalam pelayaran atau selama pelayaran. Pekerjaan kedua adalah kapten kapal. Kapten kapal adalah jabatan tertinggi di atas kapal yang bertanggung jawab atas keselamatan, operasi, dan juga manajemen keseluruhan kapal. Kapten kapal itu memiliki otoritas penuh atas kapal dan awak kapal selama pelayaran. Adapun cabang fisika yang berhubungan dengan kapten kapal. Ada 8 cabang fisika yang berhubungan dengan pekerjaan kapten kapal. Yang pertama adalah hidrolika, yang kedua adalah dinamika fluida, yang ketiga mekanika benda padat, yang keempat adalah navigasi, yang kelima optika, yang keenam adalah meteorologi, yang ketujuh adalah thermal dan termodinamika, dan yang terakhir adalah elektronika dan juga komunikasi. Yang ketiga adalah pekerjaan jurumudi kapal. Cabang fisika yang berhubungan dengan jurumudi kapal itu ada 3, yaitu hidrodinamika yang pertama, yang kedua adalah hambatan hidrodinamis, yang ketiga adalah stabilitas kapal, yang keempat adalah efek angkat atau lift, yang kelima dan terakhir adalah gelombang dan arus laut. Pekerjaan yang keempat adalah insinyur telekomunikasi. Insinyur telekomunikasi adalah seorang profesional yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam merancang, mengelola, dan mengoptimalkan jaringan telekomunikasi. Cabang fisika yang sangat berhubungan dengan insinyur telekomunikasi adalah fisika gelombang. Dalam konteks telekomunikasi, pemahaman tentang gelombang sangat penting karena sinyal-sinyal yang ditransmisikan melalui saluran telekomunikasi biasanya berbentuk gelombang. Pekerjaan yang kelima adalah insinyur teknik industri. Teknik industri adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana pengoptimalan kegiatan manusia seperti produksi, pengelolaan, dan ekonomi. Lulusan teknik industri ini nantinya akan mempelajari sistem integral yang berbentuk dari manusia, material, atau bahan, informasi, peralatan, dan juga energi. Cabang fisika yang erat hubungannya dengan insinyur teknik industri adalah fisika termodinamika, fisika statistik, dan juga fisika material. Pekerjaan keenam adalah insinyur sipil. Insinyur teknik sipil adalah seorang ahli di bidang teknik sipil yang memiliki tanggung jawab terhadap perencanaan, desain, konstruksi, dan pemeliharaan struktur bangunan serta fasilitas infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, rel kereta api, dan yang lainnya. Cabang fisika yang sangat berhubungan dengan insinyur sipil adalah mekanika. Ada 5 konsep mekanika yang relevan untuk insinyur sipil. Yang pertama adalah mekanika benda tegar, yang kedua adalah mekanika deformasi, yang ketiga adalah mekanika material, yang keempat adalah mekanika tanah, yang kelima dan terakhir adalah dinamika struktur. Pekerjaan ketujuh adalah insinyur pertanian. Insinyur teknik pertanian adalah seorang profesional yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang teknik pertanian. Cabang fisika yang sangat relevan dengan pekerjaan ini adalah fisika tanah. Fisika tanah itu mencakup studi tentang perilaku fisika dari tanah sebagai medium pertumbuhan tanaman.
atau pekerjaan ke-8 adalah insinyur perminyakan. Insinyur teknik perminyakan adalah seorang profesional yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang teknik perminyakan. Cabang fisika yang erat kaitannya dengan insinyur perminyakan adalah fisika fluida. Fisika fluida mempelajari perilaku fluida termasuk minyak dan gas di berbagai kondisi tekanan dan juga suhu. Selain fisika fluida, ada fisika termal, fisika termodinamika, akustik, dan mekanika batuan yang penting bagi insinyur perminyakan. Pekerjaan yang ke-9 adalah insinyur mesin. Insinyur teknik mesin adalah seorang profesional yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam merancang, menganalisis, memproduksi, dan juga memelihara berbagai sistem mekanik serta peralatan industri. Cabang fisika yang erat dengan insinyur mesin adalah dinamika, termodinamika, mekanika bahan, elektromagnetisme, optika, fisika fluida, dan juga fisika statistik. Pekerjaan yang ke-10 adalah insinyur antariksa. Insinyur antariksa adalah seorang profesional yang memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam merancang, membangun, dan juga menguji pesawat, rudal, dan pesawat ruang angkasa. Cabang fisika yang erat kaitannya dengan pekerjaan ini adalah fisika antariksa atau astrofisika. Pekerjaan selanjutnya adalah fisioterapis. Fisioterapis adalah seorang profesional di bidang kesehatan yang berfokus pada rehabilitasi fisik dan perawatan pasien melalui berbagai metode fisik seperti latihan terapeutik, terapi manual, dan juga modalitas fisik lainnya. Cabang fisika yang erat kaitannya dengan pekerjaan ini adalah biomekanika. Biomekanika adalah cabang fisika yang mempelajari mekanika, gerak dan daya dalam sistem biologis seperti tubuh manusia. Pekerjaan yang ke-11 adalah dosen atau guru fisika. Dosen atau guru fisika adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran pada mata pelajaran fisika. Seorang dosen atau guru fisika umumnya akan terlibat dalam berbagai cabang fisika, tergantung pada tingkat pendidikan yang diajarkan dan bidang spesifik yang diminati. Ada beberapa cabang fisika yang sering berhubungan dengan pekerjaan dosen atau guru fisika. Yang pertama adalah fisika dasar, yang kedua adalah fisika matematika, yang ketiga adalah fisika modern, yang keempat adalah fisika terapan, yang kelima adalah pendidikan fisika, yang keenam adalah astronomi, dan yang terakhir adalah geofisika. Pekerjaan selanjutnya yang berhubungan dengan ilmu fisika adalah dokter gigi. Dokter gigi adalah seorang dokter yang khusus mempelajari ilmu kesehatan dan penyakit pada gigi dan mulut. Cabang fisika yang sangat berhubungan dengan pekerjaan ini adalah akustik dan juga gelombang suara. Dalam konteks kedokteran gigi, pemahaman akustik dan sifat gelombang suara sangat penting, terutama dalam bidang ilmu yang disebut ultrasonografi gigi. Pekerjaan yang ke-14 adalah arsitek. Arsitek adalah seorang profesional yang memiliki keterampilan dalam merancang bangunan. Cabang fisika yang erat kaitannya dengan pekerjaan ini adalah fisika bangunan atau fisika arsitektur. Fisika ini mempelajari prinsip-prinsip fisika yang terkait dengan desain, konstruksi, dan juga performa bangunan. Ahli teknologi nuklir. Ahli teknologi nuklir adalah seorang profesional yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang teknologi nuklir. Cabang fisika yang erat kaitannya dengan pekerjaan ini ada dua, yaitu fisika nuklir dan juga fisika radiasi. Fisika nuklir itu membahas tentang nukleon, proton dan juga neutron di dalam inti atom, interaksi nuklir dan juga peluruhan radioaktif, serta konsep energi nuklir. Selain itu, cabang fisika radiasi adalah fisika yang membahas tentang pembentukan, deteksi, dan juga interaksi radiasi ionisasi yang relevan dalam konteks keamanan radiasi di fasilitas nuklir. Ahli survei adalah seorang yang melakukan keahlian dalam melakukan pengumpulan data atau informasi dari sekelompok responden dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu topik atau masalah tertentu. Cabang fisika yang digunakan ahli survei adalah geofisika. Geofisika merupakan bagian dari ilmu bumi yang mempelajari bumi menggunakan kaidah atau prinsip-prinsip fisika. Selanjutnya, ahli radiologi.
adalah dokter spesialis yang mempelajari ilmu radiolog, yaitu ilmu kedokteran yang mempelajari teknologi pencitraan untuk memindai bagian dalam tubuh manusia. Ahli radiologi menggunakan berbagai cabang fisika dalam praktik dan penelitian mereka. Ahli tata kota adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam perencanaan kota dan wilayah. Cabang fisika yang digunakan dalam tata kota tidak disebutkan dalam hasil pencarian. Namun, tata kota melibatkan banyak aspek termasuk pencernaan, tata ruang, tata guna lahan, sistem transportasi, dan pengaturan aktivitas di dalamnya. Baik, selanjutnya adalah ahli kehutanan. Ahli kehutanan atau rimbawan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kehutanan, termasuk dalam upaya pelestarian hutan baik yang digunakan industri maupun hutan lindung. Ilmu fisika yang digunakan oleh ahli kehutanan dapat berupa fisika lingkungan dan biofisika. Lalu selanjutnya adalah ahli kelautan. Nah, ahli kelautan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kelautan dan perikanan. Ahli kelautan itu bertugas untuk melakukan penelitian tentang kondisi laut di berbagai wilayah, lalu mengelola kawasan konservasi di perairan, dan menangani masalah kelautan, serta menggali potensi kelautan tanpa merusak alamnya. Cabang fisika yang digunakan ialah oceanografi fisika. Nah, lalu ada ahli media. Ahli media adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang media, seperti media pembelajaran misalnya. Nah, berarti salah satu tugasnya ialah memastikan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan itu dapat membantu siswa atau siswi untuk memahami materi pembelajaran. Penggunaan kamera dan layar sebagai suatu media merupakan ilmu fisika cabang optik dan radiasi. Lalu ada ahli mineral. Nah, ahli mineral itu adalah seorang profesional yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam studi, identifikasi, dan karakterisasi mineral serta batuan. Cabang fisika yang digunakan ialah mineralogi fisik. Lalu ada ahli radiasi. Nah, ahli radiasi ini adalah seorang profesional yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang radiasi ionisasi dan non-ionisasi. Cabang fisika yang digunakan ialah fisika medis. Selanjutnya, ahli geologi. Ahli geologi adalah seseorang yang mempelajari struktur fisik dan proses bumi dan planet sistem tata surya untuk kemajuan geologi. Mereka memiliki pengetahuan tentang mineralogi, petrologi, paleontologi, dan ilmu bumi. Ahli geologi menggunakan cabang fisika yang disebut geofisika untuk mempelajari bumi menggunakan kaidah atau prinsip-prinsip fisika. Selanjutnya, ahli forensik. Ahli forensik adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu forensik dan dapat membantu proses penegakan hukum dan pemecahan kasus kejahatan melalui penerapan ilmu atau sains. Ahli forensik menggunakan beberapa cabang fisika dalam pekerjaannya seperti fisika forensik, balistik forensik, toksikologi forensik, odontologi forensik, dan hematologi forensik. Selanjutnya, ahli fisika. Ahli fisika adalah seseorang ilmuwan yang melakukan penelitian dalam bidang fisika dan mempelajari berbagai fenomena fisik dalam berbagai cabang fisika dari partikel subatom sampai dengan perilaku materi alam semesta secara keseluruhan. Ahli fisika menggunakan berbagai cabang ilmu fisika untuk mempelajari materi dan energi dalam lingkup ruang dan waktu seperti mekanika, fisika kuantum, termodinamika, optika, astronomi, dan fisika medis. Selanjutnya, ahli bioteknologi. Ahli bioteknologi berperan dalam membantu ilmuwan biologi dan medis di laboratorium. Selain itu, profesi ini juga bertugas mengatur, mengoperasikan, dan memelihara instrumen dan peralatan laboratorium, memantau eksperimen, membuat observasi, serta mengkalkulasi dan mencatat hasil. Ahli bioteknologi dapat menggunakan berbagai cabang ilmu, termasuk cabang fisika seperti biofisika. Selanjutnya, ahli biomedika. Ahli biomedika adalah seseorang profesional yang mengaplikasikan berbagai metode, sains, dan teknologi untuk memecahkan masalah dalam bidang kedokteran dan biologi. Ahli biomedika menggunakan cabang fisika medis dalam praktik dan penelitian untuk pencegahan, diagnosis, dan pengobatan penyakit dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, ahli biofisika. Ahli biofisika adalah orang yang mahir dalam ilmu biofisika, yaitu cabang ilmu fisika yang menerapkan prinsip, pendekatan, atau metode fisika dalam mengkaji atau memahami suatu masalah biologi. Beberapa cabang fisika yang digunakan dalam biofisika yaitu mekanika, termodinamika, optik, elektromagnetik, dan fisika kuantum. Selanjutnya, ahli astronomi. Ahli astronomi adalah seorang yang mencurahkan waktunya dalam kegiatan astronomi dan memberikan sumbangan pada perkembangan ilmu astronomi. Mereka mempelajari pergerakan benda-benda langit seperti matahari, planet, bulan, bintang, meteorit, asteroid, dan lainnya. Ahli astronomi menggunakan berbagai cabang fisika untuk mempelajari alam semesta seperti astrofisika, astrometri, astrogeologi,
fisika bintang dan galaksi, dan kosmologi. Ahli agronomi. Seorang agronom adalah seorang ilmuwan yang ahli di bidang agronomi, ilmu yang mempelajari budidaya tanaman untuk makanan, bahan bakar, pakan, dan serat. Agronom adalah ahli dalam seluk-beluk bidang pertanian. Meskipun tidak jelas cabang fisika mana yang digunakan oleh para ahli agronomi, prinsip dan metode fisika diterapkan di berbagai bidang pertanian dan perkebunan, dan terdapat cabang fisika yang disebut agrofisika yang membahas penerapan fisika pada pertanian. Beberapa bidang penerapan fisika di bidang pertanian dan perkebunan meliputi irigasi, pengelolaan tanah, perakiraan cuaca, pengendalian hama, dan teknologi rumah kaca. Teknisi teknik elektro adalah individu terampil dan berspesialisasi dalam pemasangan perancangan dan menguji fungsionalitas peralatan listrik. Cabang fisika yang terkait dengan teknisi teknik elektro adalah elektromagnetika yang mempelajari tentang medan listrik dan medan magnetik serta interaksi antar keduanya. Teknisi penata suara adalah menjalankan mesin dan peralatan untuk merekam, menyamakan, mencampur, atau membuat musik, suara, atau efek suara untuk media. Teknisi penata suara menggunakan cabang fisika akustik dalam pekerjaannya. Akustik adalah ilmu mempelajari tentang gelombang suara dan perambatannya dalam suatu media. Selanjutnya, teknisi laboratorium adalah tenaga laboratorium dengan jenjang keterampilan dan keahlian tertentu yang lebih tinggi dari laboran yang bertugas membantu pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di laboratorium. Teknisi laboratorium dapat digunakan di berbagai cabang fisika tergantung pada jenis laboratorium yang mereka kerjakan. Namun, tugas umum teknisi laboratorium fisika adalah memeriksa, mencatat, mengevaluasi dan bahan dan lainnya di laboratorium fisika dasar. Selanjutnya, teknisi geografi adalah teknisi geosains bekerja di lapangan mengumpulkan sampel tanah dan bantuan untuk dianalisiskan kandungan minyak bumi dan mineralnya. Teknisi geosains menggunakan cabang fisika yang berhubungan dengan ilmu bumi atau geosains. Ilmu fisika yang terkait dengan geosains meliputi geodasi, geofisika, dan geologi. Selanjutnya, teknisi bangunan adalah melakukan pemeriksaan bangun secara rutin untuk memastikan bahwa semua sistem dan peralatan berfungsi dengan baik dan melakukan perawatan dan perbaikan pada peralatan dan sistem bangun seperti listrik, AC, dan sanitasi. Cabang fisika yang digunakan oleh teknisi bangunan adalah fisika bangunan atau physics. Selanjutnya, pilot. Pilot adalah sebutan untuk orang yang mengemudi atau mengawasi pesawat terbang. Cabang fisika yang digunakan oleh pilot adalah aerodinamika yang mempelajari pergerakan udara dan cara udara berinteraksi dengan benda yang bergerak di dalamnya seperti pesawat terbang. Selanjutnya, petugas teknisi radio adalah mengetahui teknik radio dan tata cara komunikasi maritim dan melakukan pengukuran parameter teknisi pada stasiun radio siaran. Dari hasil pencarian, tidak ada informasi yang jelas mengenai cabang fisika yang digunakan oleh petugas teknisi radio. Namun, beberapa dokumen menyebutkan bahwa teknisi radio melakukan pengendalian, monitor, dan penertiban spektrum frekuensi radio. Petugas teknik meteorologi adalah melakukan pengamatan dan pengukuran cuaca dan iklim secara teratur, menganalisis data cuaca dan iklim untuk memprediksi kondisi cuaca dan iklim di masa depan. Petugas teknisi meteorologi menggunakan cabang fisika yang berkaitan dengan meteorologi dan geofisika. Selanjutnya, pengatur lalu lintas di udara adalah profesi pekerjaan yang umum berfungsi memberikan layanan pemandu lalu lintas di udara. Cabang fisika yang digunakan dalam pengatur lalu lintas udara adalah meteorologi dan klimatologi. Selanjutnya, operator film dan TV adalah mengoperasikan kamera untuk merekam gambar dalam pembuatan siaran TV, iklan, memproduksi film, biasanya di bawah instruksi sutradara. Operator film TV menggunakan cabang fisika yang berbeda-beda tergantung pada tugas spesifik yang mereka lakukan. Selanjutnya, kontraktor bangunan adalah perorangan atau perusahaan yang ditunjuk oleh klien untuk menyelesaikan suatu proyek bangunan dan mengerjakan proyek. Terletak beberapa tipe kontraktor. Cabang fisika yang digunakan oleh kontraktor bangunan fisika terdiri dari 3 unsur, yaitu pencahayan, akustik, dan pengikliman.
Selanjutnya, ahli audiometri adalah produser pemeriksaan untuk mengetahui fungsi pendengaran dan mendeteksi yang tidak gangguan pendengaran yang dialami oleh pasien. Ahli audiometri menggunakan cabang fisika yang disebut audiologi. Teknisi servis komputer. Teknisi servis komputer adalah teknisi yang melayani jasa perbaikan pada komputer seperti blue screen error, Windows lambat, clean virus, dan Windows hang. Cabang fisika yang digunakan teknisi ini ialah elektronika, optik, termodinamika, mekanika, dan listrik. Lalu ada teknisi perlengkapan kantor. Tugasnya itu menerima, memeriksa, mempelajari karakteristik dan spesifikasi sarana dan prasarana kantor. Pengetahuan fisika umum seperti mekanika, termodinamika, dan listrik dapat membantu teknisi dalam memahami prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan peralatan kantor dan listrik. Lalu ada petugas pertambangan. Nah, petugas pertambangan adalah petugas yang bertugas dalam kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual. Cabang fisika yang terkait dengan pertambangan ialah geofisika, geomekanika, mekanika fluida, termodinamika, fisika material, dan optikal. Nah, ada petugas perawatan pesawat terbang. Petugas perawatan pesawat terbang adalah teknisi yang bertanggung jawab pada kelayakan pesawat untuk terbang atau mengudara, serta merawat dan memastikan pesawat memiliki kelayakan untuk beroperasi dengan baik. Cabang fisika yang membantu dalam perawatan pesawat terbang itu seperti aerodinamika, mekanika, dan termodinamika. Nah, cabang fisika tersebut menjadi dasar bagi petugas perawatan pesawat terbang untuk memahami sistem dan peralatan pesawat terbang. Lalu selanjutnya ada petugas laboratorium. Petugas laboratorium adalah petugas yang bertugas melaksanakan kegiatan pelayanan laboratorium. Penerapan fisika dalam laboratorium itu meliputi penggunaan alat-alat praktikum, desain ruang laboratorium, administrasi laboratorium, pengelolaan penyelenggaraan praktikum, dan pelaksanaan keterampilan proses. Lalu ada penggambar peta. Penggambar peta adalah seorang profesional yang membuat peta untuk mengkomunikasikan informasi spasial. Penggunaan GPS dapat membantu penggambar peta lebih efektif dan efisien dalam menggambar peta. GPS menggunakan teori relativitas yang termasuk ke dalam cabang fisika. Lalu ada pembantu teknisi metalurgi. Pembantu teknisi metalurgi adalah pembantu teknisi untuk meneliti dan tes logam sampel untuk menentukan sifat fisik logam di bawah arahan dari metalografi. Cabang fisika yang digunakan itu seperti mekanika, termodinamika, dan elektromagnetisme. Lalu ada pembantu teknisi AC. Pembantu teknisi AC adalah pembantu teknisi yang memiliki keahlian khusus di bidang AC, seperti instalasi AC, perbaikan kerusakan, perawatan, melakukan pengadaan spare part. Lalu cabang fisika yang digunakan ialah termodinamika dan mekanika fluida. Lalu ada operator kamera. Operator kamera adalah seorang yang mengoperasikan kamera untuk merekam gambar dalam pembuatan siaran TV, iklan, produksi video, atau produksi film. Biasanya di bawah instruksi sutradara. Cabang fisika yang digunakan ialah optika dan elektromagnetisme. Lalu ada mekanik motor. Mekanik motor adalah seorang mekanik yang tugasnya memeriksa dan menguji motor termasuk komponen dan sistemnya. Cabang fisika yang digunakan ialah mekanika, termodinamika, dan elektromagnetisme. Oke, yang pertama adalah tukang las. Tukang las adalah profesi yang tugas utamanya adalah menyambung. Biasanya media yang disambung adalah logam atau metal seperti besi, baja, stainless steel, aluminium, dan lain-lain. Selain itu, tukang las juga mempunyai tugas untuk memperbaiki dan mengelas untuk berbagai infrastruktur industri. Nah, cabang fisika yang digunakan oleh tukang las itu cabang fisika elektromagnetik. Yang kedua, tukang bangunan. Tukang bangunan adalah sebuah profesi pekerjaan dalam bidang rancang pembangunan yang memiliki keahlian dalam sebuah pekerjaan proyek seperti rumah, ruko, dan lain-lain. Tukang bangunan menggunakan beberapa konsep fisika dalam proses pembangunan rumah, seperti konsep bejana berhubungan, konsep pesawat sederhana, gaya berat, dan tuas. Yang ketiga, penata suara. Penata suara adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kualitas audio secara keseluruhan selama proses produksi berlangsung. Penata suara merupakan orang yang bertanggung jawab atas segala hal yang berhubungan dengan audio, konsep, serta kualitas audio yang dihasilkan. Cabang fisika yang digunakan oleh penata suara adalah akustika. Keempat, pembantu teknisi listrik. Teknisi listrik merupakan orang yang bertanggung jawab pada urusan kelistrikan di suatu perusahaan. Teknik listrik diwajibkan memiliki kemampuan dalam memperbaiki masalah kelistrikan dari mesin, produksi, atau peralatan lainnya yang ada demi kelancaran operasional perusahaan. Nah, di sini tidak jelas cabang fisika mana yang digunakan oleh seorang teknisi di bidang kelistrikan, namun disebutkan bahwa teknisi di bidang kelistrikan bertugas memantau fungsi komponen kelistrikan, merencanakan pemasangan komponen kelistrikan, menghitung biaya dan bahan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan, perbaikan atau pemasangan komponen kelistrikan, memperbaiki komponen kelistrikan yang rusak, dan berkoordinasi dengan tim untuk menjaga sistem kelistrikan di suatu perusahaan. Yang kelima, petugas bagian kerakitan.
Pekerja assembling adalah bertanggung jawab untuk menata berbagai macam dari produk tertentu. Profesi mereka bisa jadi melibatkan perakitan satu set komponen ataupun produk jadi. Nah, di petugas bagian perakitan juga tidak ditemukan informasi yang spesifik mengenai ilmu fisika yang digunakan oleh petugas bagian perakitan. Namun, beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan fisika seperti insinyur nuklir, insinyur ruang angkasa, ahli biofisika, ilmuwan material, dan analisis kuantitatif memerlukan pengetahuan fisika yang mendalam. Selain itu, fisika juga merupakan ilmu yang mendasar dan menjadi bagian dari ilmu alam bersama dengan kimia, biologi, dan beberapa cabang matematika. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan fisika dapat berguna dalam berbagai bidang pekerjaan termasuk di bagian perakitan. Yang keenam, pembantu mekanik. Pembantu mekanik adalah seseorang yang berperan untuk membantu atau menolong dalam melakukan pemeliharaan hingga perbaikan mesin saat mengalami kerusakan. Pembantu mekanik juga bertanggung jawab atas pengecekan mesin dan tugas-tugas lain yang berkaitan. Pembantu mekanik juga menggunakan berbagai cabang fisika dalam pekerjaannya seperti mekanika, termodinamika, aerodinamika, elektromagnetisme, dan optika. Yang terakhir, pekerja pengecoran logam. Pekerja pengecoran logam bekerja di fasilitas pengecoran untuk melelehkan logam dan membuat coran dari cetakan. Cabang fisika yang digunakan dalam pengecoran logam adalah metalurgi. Nah, jadi kalian sekarang udah tahu kan bahwasannya ada banyak sekali karir yang membutuhkan ilmu fisika. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan yang sekiranya kami buat. Terima kasih dan bye-bye.